Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur jika pada hari ini Tuhan memberikan kita semua kesehatan, kekuatan untuk kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Meskipun kondisi, situasi di lingkungan sekitar kita hari ini masih dalam proses pemulihan dari pandemi COVID-19, tapi kita tetap percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, selalu ada bersama-sama dengan kita, memberkati dengan kasih-Nya yang luar biasa. Seringkali ketika kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan yang begitu besar, kita berpikir bahwa dengan apa Tuhan kami mampu untuk membalas kasih-Mu yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua saat ini, dari rumah kita masing-masing, kita mau nyatakan pada Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saat ini kami mau nyatakan Tuhan, Kau adalah Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan tak pernah dapat kami balas. Ini kami Tuhan,
dengan hidup kami. Kami mau Tuhan bersyukur selalu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, dengan penuh kesungguhan kita mau nyatakan pada Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami mau bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, ketika kami mengingat Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, melewati musim-musim Tuhan, dalam kehidupan kami Engkau selalu ada. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Yesus, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kami percaya hanya bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita mau nyatakan bersama, hanya bersama dengan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Inilah ungkapan hati kami Tuhan, rasa syukur kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu itu bisa ditanamkan dalam tanah hati kami. Tanah yang subur, yang dapat berbuah jauh-jauh lebih banyak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus menguatkan kehidupan kami Tuhan, mengubahkan kehidupan setiap kami, jemaat-Mu yang ada saat hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Dalam bulan ini, tema kita adalah berdoa bagi bangsa dan negara. Selama hampir 2 tahun, kita menjalani satu kehidupan yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Segala sesuatu yang telah kita rancang seolah-olah bubar. Ekonomi morat-marit. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Lalu bagaimana kita harus berespon sebagai seorang anak Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit ini? Satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa. Namun selain berdoa, kita juga harus melakukan bagian kita, melakukan tugas kita yang terbaik, dan menjalankan misi yang Allah titipkan bagi kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita, dan keselamatan itu diberikan secara gratis. Bukan karena hasil perbuatan kita, bukan hasil kebaikan kita sehingga kita layak mendapatkannya, tetapi itu diberikan oleh Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita. Nah, setelah kita menerima keselamatan itu, apakah terus kita tinggal diam, duduk manis, berpangku tangan? No, saudara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan mandat kepada murid-muridnya. Dan itu disebut sebagai sebuah amanat yang agung. Kenapa disebut sebagai amanat yang agung? Karena yang memberikan itu adalah Yesus, pribadi Allah Tritunggal. Yesus sendiri yang memberikannya kepada murid-murid. Dan itu diberikan sebagai sebuah pesan terakhir sebelum Dia naik ke surga. Sebuah pesan terakhir dari orang yang mau meninggal dunia. Itu dianggap sebagai sebuah pesan yang sangat penting. Itu dianggap sebagai sebuah mandat amanah yang harus dilaksanakan betapapun sulitnya itu. Tuhan memberikan itu kepada murid-muridnya. Apa perintah atau amanat yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya? Tuhan mengatakan
karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini ditulis dalam Matius pasal yang ke-28, ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Dan pesan ini menjadi pesan yang sangat penting, karena ini merupakan pesan terakhir Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini. Apa yang menjadi landasan? Mengapa Yesus memberikan amanat yang agung ini kepada murid-muridnya? Landasan yang utama adalah karena sifatnya yang penuh dengan kasih. K-A-S-I-H. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Juga di dalam ayat yang lain, dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, apa sebenarnya inti dari amanat agung? Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 tadi, di sana ada 4 kata kerja yang digunakan. Yang pertama adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, kemudian ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan. Jadi ada 4 kata kerja. Namun kalau saudara belajar dari bahasa aslinya, maka di situ akan terlihat hanya ada 1 kata kerja yang sifatnya perintah, imperatif. Dan itu menjadi satu pokok yang utama, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu bagaimana dengan kata kerja yang lain? Ternyata mereka ini adalah disebut kata kerja yang sifatnya pelengkap, partisiple, ya. Jadi pergilah, baptislah, ajarlah, itu menjadi sebuah kata kerja yang memperlengkapi tugas menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi targetnya amanat agung itu adalah membuat orang percaya kepada Kristus dan menjadikan mereka murid Kristus yang sejati. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus pergi, beritakan Injil. Kemudian setelah itu, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah itu ajarlah mereka. Ini merupakan sebuah bagian dari tugas pemuritan. Jadi, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi sekedar orang percaya atau menjadikan orang itu percaya kepada Yesus saja. Tetapi tugasnya itu adalah sampai membuat dia menjadi murid. Karena belum tentu semua orang percaya itu adalah menjadi murid Kristus. Namun seorang murid pasti sudah menjadi orang yang percaya lebih dulu. Gak mungkin dia menjadi murid kalau dia belum percaya kepada Yesus. Saudara, jadi kita lihat amanat agung di sini bukan sekedar mengabarkan Injil, kemudian membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, tetapi juga membimbing dan membina mereka sehingga dia menjadi seorang murid Kristus yang sejati, yang bisa memuridkan orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus itu masih relevan bagi kita yang hidup di zaman now?
Bukankah itu untuk murid-muridnya 2000 tahun yang lampau? Saudara, kalau kita mau perhatikan, kita mau jujur, kita harus akui mengapa banyak kali kehidupan orang Kristen itu tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar Kristus. Kenapa, saudara? Saudara pernah dengar orang Kristen yang menjadi maling? Atau lebih kerennya, orang Kristen yang korupsi? Banyak. Kalau saudara mau tahu, lihat di penjara. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi ternyata dia adalah maling, koruptor, mungkin dia adalah orang preman yang suka memeras orang, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Banyak. Orang Kristen yang selingkuh, orang Kristen yang bercerai, banyak. Lalu apa bedanya orang Kristen dengan orang yang di luar Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus? Seorang yang bernama Ronald J. Sider dalam bukunya yang berjudul The Scandal of the Evangelical Conscience, dia mengungkapkan fakta bahwa dari hasil survei yang dia lakukan terhadap orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, ternyata ada sekitar 25% orang Kristen yang melakukan perceraian. Tidak hanya itu saja, bukan hanya bercerai saja, mereka juga tinggal serumah bersama pasangan yang bukan suami atau istrinya. Atau dengan kata lain ada mereka kumpul kebo. Dan selain itu juga terjadi banyak kekerasan dalam rumah tangga orang-orang Kristen. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Lalu apa bedanya orang Kristen dengan orang yang di luar Kristus? Patut kita garis bawahi bahwa orang-orang tersebut, orang yang mengaku dengan bibir bahwa dia adalah orang Kristen, percaya kepada Kristus, namun mereka tidak menjadi murid Kristus. Apa buktinya? Ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berbicara kepada jemaat di Korintus seperti kepada manusia yang rohani. Mengapa demikian? Karena di dalam jemaat itu masih banyak orang yang memiliki sifat iri hati, perselisihan di antara mereka. Itu yang menandakan bahwa mereka itu masih menjadi manusia duniawi. Mereka orang Kristen, tetapi sifatnya, kebiasaan, perilaku mereka sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Lalu apa bedanya? Nah, demikian juga Rasul Paulus, Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2, Rasul Petrus mengatakan bahwa dia merasa ada orang-orang percaya yang masih memiliki sifat keduniawian yang tinggi, yaitu sifatnya jahat, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kemunafikan, kedengkian, fitnah. Maka dari itu Rasul Petrus memberikan nasihat supaya orang-orang Kristen semacam itu membuang semua sifat-sifat itu, dan mereka akan menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang membutuhkan makanan rohani supaya mereka bisa bertumbuh. Nah, saudara, bukankah banyak orang Kristen yang sifatnya sama seperti bayi? Maunya cuma dilayani, emoh kalau suruh melayani, maunya cuma diperhatikan oleh gembalanya, ngambek ketika tidak kurang mendapat perhatian. Lalu model yang seperti ini kapan mau dewasa? Kalau dia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, kapan dia bisa melayani orang lain? Nah, tidak cukup bagi orang Kristen itu hanya sekedar percaya kepada Kristus.
Orang Kristen perlu dan harus menjadi murid agar hidupnya diubahkan. Dan inilah yang membedakan orang Kristen dengan orang di luar Kristus. Jadi siapa yang sebenarnya disebut murid Kristus itu? Di dalam bahasa Yunani, murid memakai kata matetes. Murid adalah seorang yang mau belajar dan menerima pengajaran tersebut. Namun, kata matetes ini tidak hanya sekedar orang yang belajar, tapi juga dia mau berlatih terus-menerus. Seperti olahragawan, sekali gagal, latih lagi, diperbaiki lagi, dan akhirnya dia menjadi orang yang terampil. Nah, bukan sekedar terampil saja, tetapi dia juga mau bersedia mengubah dirinya, sifat-sifatnya yang lama, dan menyesuaikan diri dengan keinginan gurunya, meniru teladan gaya hidup gurunya, sehingga akhirnya dia juga memiliki karakter dan gaya hidup sama seperti gurunya. Itu yang disebut dengan matetes. Itu yang disebut dengan murid Kristus. Jadi seorang murid Kristus, dia harus bisa mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Hidup berpadanan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak, dia cuma jadi murid yang asli tapi palsu. Dia jadi murid yang jadi-jadian. Murid yang ngaku-ngaku saja murid tapi sebenarnya bukan murid. Seorang pendeta di Afrika, dia mau meniru teladan Yesus. Karena dia menganggap dirinya itu sebagai muridnya Yesus, maka apa yang dilakukan Yesus, aku juga harus bisa melakukannya. Dia mengatakan, Yesus mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur. Aku kan muridnya. Aku akan meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, dia minta orang-orang pengikutnya itu untuk menguburkan dia hidup-hidup. Dan dia berpesan, nanti setelah 3 hari, buka kuburnya, dan aku akan hidup kembali. Nah, para pengikutnya, ada yang setuju, ada yang gak setuju. Akhirnya, ya, ada yang setuju, dan dia kuburkan pendeta ini hidup-hidup. Nah, tunggu punya tunggu. 3 hari lewat, kuburnya digali. Ternyata pendeta itu sudah out dari muka bumi. Dia tidak pernah bangkit untuk selamanya di dunia. Nah, apakah orang semacam ini bisa disebut sebagai murid Kristus? Dari mana dia belajar teologi seperti ini? Tahukah dia siapa dirinya dan siapakah Yesus? Dia tidak bisa mengklaim semua yang dilakukan Yesus, dia harus bisa lakukan. Yesus adalah Allah, kita adalah manusia. Nah, itu sebabnya perlunya kita belajar. Seorang murid harus belajar, mau belajar dan belajar terus. Sampai dia terampil, sampai dia ahli, mengerti. Kalau belum, dia akan belajar lagi dan belajar lagi. Dan memang kita tidak akan pernah habis belajar sepanjang umur hidup kita. Kita akan menjadi murid seumur hidup. Ada lagi contoh yang lain. Ada seseorang yang baru bertobat dan jadi anak Tuhan. Dulu dia menganut agama yang lama dan sekarang menjadi orang Kristen yang baru. Nah, dia begitu sukacita dan kemana-mana dia pergi dia selalu bersaksi tentang Yesus. Tetapi masalahnya dia juga menjelek-jelekan agamanya yang dahulu.
Sehingga akhirnya banyak orang dari agama yang dahulu itu mereka nggak terima. Karena agama mereka dijelek-jelekan, dihina, dilecehkan. Dan akhirnya orang ini diadukan ke polisi dengan aduan sebagai penista agama. Dan sekarang dia sedang diproses oleh polisi untuk diadili. Nah, apakah dia bisa disebut sebagai murid Kristus? Kita tidak perlu menghakimi. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Yesus saat dia di dunia, dia tidak berusaha menjelekkan agama yang saat itu ada. Dia lahir sebagai orang Yahudi dan orang Yahudi sangat percaya kepada Taurat. Nah, tetapi Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat, bukan untuk mendirikan agama Kristen, tetapi Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Yesus mengikuti, Yesus menghormati aturan-aturan yang ada. Itu sebabnya dia datang ke dunia untuk menggenapi Taurat. Nah, jadi kalau begitu, siapa yang bisa disebut sebagai murid yang sejati? Apa ciri-ciri seorang murid Kristus? Apa yang membedakan dia dengan orang-orang Kristen yang bukan murid? Ciri-ciri murid Kristus yang pertama adalah, mau nggak dia pikul salib? Lukas 14 ayat 27 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syarat pertama adalah pikul salib. Pikul salib artinya dia menyangkali dirinya. Sesuatu yang berlawanan dengan keinginan dagingnya, dengan keinginan duniawinya, demi menaati perintah-perintah Kristus. Seandainya kita punya kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, tapi kita gunakan kesempatan itu untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, itu baru murid Kristus. Seandainya kita memiliki kesempatan untuk menyombongkan diri, ya, seperti Gracia mungkin ya, dia seorang anak Tuhan dan menjadi juara di Olimpiade di Tokyo baru-baru ini. Seandainya kita dalam posisi dia, apakah kita mau menyombongkan diri dan mengatakan bahwa kemenangan itu karena aku yang giat berlatih, karena kerja kerasku? Ataukah kita mengatakan bahwa kemenangan itu karena Tuhan yang menolong aku? Itulah yang membedakan murid dengan sekedar orang Kristen yang ngaku-ngaku Kristus, tapi bukan murid Kristus. Yang kedua, memisahkan diri dari kegelapan. Ciri murid yang kedua adalah dia sudah tinggalkan yang lama. Dia sudah tinggalkan yang gelap. Dan dia sekarang berjalan menuju kepada terang. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat, ya, kaum imam yang rajani, yang sifatnya tuh raja, ya, royal, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keluar dari gelap menuju terang yang ajaib. Itulah arti nama Eklesia. Gereja. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Dan kita harus masuk di dalam terangnya. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Kalau saudara sudah menentukan, saudara menjadi anak Tuhan, saudara harus pilih salah satu. Tinggalkan yang gelap dan masuk di dalam terang yang ajaib. Itu sebabnya Paulus mengatakan, apa yang dulu kuanggap menguntungkan, sekarang itu kuanggap rugi. Bahkan kuanggap sampah.
Karena pengenalan akan Kristus itu lebih dari semuanya. Filipi 3 ayat 8. Jadi ada dua ciri yang telah kita pelajari. Yang pertama mau pikul salib. Yang kedua memisahkan diri dari kegelapan. Yang ketiga, seorang murid itu juga harus menghasilkan buah pertobatan. Dia harus sudah bertobat. Dan pertobatannya itu menghasilkan sesuatu perubahan. Lukas 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa yang dimaksud? Artinya, ada perbedaan antara kita yang dulu dengan kita yang sekarang. Kita yang dulu dalam kegelapan. Perbuatan-perbuatan kita jahat. Pikiran kita jahat. Semuanya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi setelah kita bertobat, harus ada perbedaan. Harus ada sesuatu yang membuktikan bahwa kita tidak sama dengan yang dulu lagi. Mungkin dulu kita sukanya minta-minta. Tapi sekarang, setelah kita ada di dalam terang Allah, kita tidak lagi minta-minta, tapi kita malah memberi. Kalau dulu di medsos kita selalu berusaha untuk membanggakan apa yang kita miliki. Wah, rumahku bagus. Semuanya tertata dengan baik. Yang kita posting makanan yang enak-enak. Yang kita posting lagi prestasi anak kita yang membanggakan. Wah, semuanya itu membuat orang berdecak kagum dan mengagumi diri kita. Tapi setelah kita menjadi murid Tuhan, itu semuanya itu sampah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita posting itu adalah segala sesuatu yang berguna, yang bisa membawa orang datang kepada Tuhan, yang bisa membawa orang lebih mendekat, imannya diperkuat. Mungkin dia akan memposting lagu-lagu pujian yang menguatkan iman, renungan-renungan yang bisa membuat orang itu sadar dan bertobat. Harus ada buah-buah pertobatan. Yang keempat, selain buah pertobatan, dia juga harus menghasilkan buah roh. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan buah roh? Buah roh ini adalah hasil karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita, memerintah hidup kita, maka akan terjadi sebuah perubahan yang sifatnya permanen. Karakter sifat kita yang lama diubahkan, sehingga kita memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Apa saja yang ada di dalam buah roh itu? Galatia 5 ayat 22-23 yang mengatakan, tetapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri yang terbatas, maka mungkin kita hari ini baik, mungkin hari ini kita penuh dengan kasih, tapi besok belum tentu. Tetapi ketika Roh Kudus yang melakukannya, yang berkarya dalam hidup kita, maka perubahan yang terjadi itu sifatnya permanen. Karena itu keluar dari dalam. Bukan sekedar tempelan saja. Bukan sekedar jaga image. Tapi sesuatu yang mengalir keluar dari dalam. Jadi selain dia menghasilkan buah pertobatan, dia menghasilkan buah roh. Yang kelima, dia juga memiliki buah pelayanan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 3, di situ ditunjukkan Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus yang mengatakan bahwa jemaat Korintus itu adalah buah pelayanan Paulus. Orang yang melayani belum tentu murid Kristus, tetapi seorang murid Kristus yang sejati tidak mungkin tidak melayani. Artinya dia pasti
ada satu kerinduan dalam hatinya untuk bisa melayani Tuhan, membawa jiwa datang kepada Tuhan dan memuridkan dia. Melayani tidak hanya sekedar di dalam gedung gereja, ada banyak ladang pelayanan di luar yang bisa menjadi perhatian kita. Itu bukan sekedar supaya kita populer, tetapi sesuatu yang sifatnya sebuah kerinduan yang muncul dari dalam hati kita. Itulah ciri khas seorang murid. Bagaimana cara memuridkan? Ada tahapannya. Yang pertama, yang pasti kita harus jadi murid dulu. Sebelum kita bisa memuridkan orang lain, bagaimana kita bisa memuridkan orang lain kalau kita sendiri belum jadi murid? Jadi yang pertama, tunjukkan saudara adalah murid yang sejati. Seorang murid yang sejati pasti dia memiliki waktu untuk belajar firman Tuhan. Dia memiliki waktu untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan melalui waktu teduh, melalui doa-doa pribadi. Yang kedua, cara memuridkan setelah kita menjadi murid adalah kita juga harus memiliki kerendah hatian untuk mau diubah menjadi sama seperti guru kita. Menjadi sama seperti Yesus yang kita teladani. Mau diubahkan dan dipulihkan supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gak sok pinter, gak sok ngerti, gak sok suci. Tapi kita merendahkan diri dan mengatakan, ya Tuhan, ubahkan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara, pertanyaan terakhir adalah, apakah kita masih perlu memuridkan? Apa urgensinya untuk zaman sekarang? Jawabannya adalah sangat perlu. Pertama, karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus yang harus kita laksanakan. Itu bukanlah menjadi sebuah beban, tetapi itu seharusnya menjadi sebuah privilege, menjadi sebuah hak istimewa, kehormatan buat kita, karena kita dipercayakan untuk melakukan sebuah tugas yang besar, suatu misi yang besar, yaitu memuridkan orang bagi Kristus. Kenapa kita masih perlu melakukannya pada zaman sekarang ini? Saudara, kita hidup dalam zaman yang serba tidak menentu. Hidup manusia itu seperti telur di ujung tanduk saat ini. Sewaktu-waktu bisa meninggal. Dan setelah kita meninggal, apa yang kita bisa wariskan? Apa yang kita bisa bawa kepada Tuhan untuk kita pertanggungjawabkan? Sudahkah kita melakukan amanat agung dari Tuhan kita selama kita hidup di dunia ini? Kesimpulannya adalah, bersediakah saudara dan saya dimuridkan agar kita bisa memuridkan orang lain. Untuk itu, mintalah hati seorang murid yang rendah hati dan mau diubahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak membawa apa-apa saat kami datang ke dunia ini. Dan ketika kami harus meninggalkan dunia ini, kami juga tidak membawa apa-apa. Satu-satunya harta yang dapat kami bawa adalah iman, percaya kami kepada Tuhan yang menghasilkan buah. Jiwa-jiwa yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang mau belajar dan dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambar-Mu. Seorang murid yang setia melakukan tugasnya sampai Tuhan memanggil kami pulang ke rumah Bapa. Biarlah dunia boleh melihat dan mengakui bahwa kami ini adalah murid-Mu melalui kesaksian hidup kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan kemurahan-Mu Tuhan, agar kami bisa melihat bangsa kami ini bangkit, dipulihkan,
dari segala masalah penderitaan yang saat ini sedang terjadi karena COVID-19 ini. Biarlah kami juga boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Dan melanjutkan misi yang Tuhan berikan kepada kami sampai akhir hayat hidup kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Dan semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi guru dan juru selamat kami. Amin. Mari saudara, saat ini kita teduhkan hati kita. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita memberikan respon yang positif. Kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita. Dan biarlah berkat dari Allah itu mengalir dalam hidup saudara. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau, memberikan engkau kekuatan, kemampuan, sehingga engkau dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Allah di dunia ini untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan dan membawa mereka datang kepada Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi, kemurahan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita menjalankan misi yang Tuhan berikan. Terimalah berkat Allah, kekuatan, hikmat, berkat jasmani maupun berkat rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Selamat, Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama pujikan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.